Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Estetika Fajriani dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai SPT, penyetoran dan pelaporan pajak. Yang pertama itu ada pengertian dan fungsi SPT, yaitu pengertiannya sendiri dalam surat edaran nomor SM 43 PJ 2014 menjelaskan bahwa surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak dan harta kewajiban. SPT terdiri dari yaitu SPT masa. SPT masa terdiri dari SPT masa PPH, SPT masa PPN, dan SPT masa PPN bagi pemungutan PPN. Yang kedua ada SPT tahunan pajak PPH bagi wajib pajak dan badan maupun orang pribadi. Adapun definisi istilah STP itu sendiri, yang pertama itu masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dalam satu jangka waktu tertentu, umumnya sama dengan 1 bulan kalender. Yang kedua itu tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender. Yang ketiga itu bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Yang keempat itu pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar suatu saat dalam masa pajak dalam tahun pajak. Selanjutnya ada fungsi SPT. Bagi wajib pajak berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya. Yang kedua itu bagi pengusaha kena pajak atau PKP berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak, pertambahan nilai PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Yang ketiga itu bagi pemotong atau pemungut pajak berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dari pihak lain dan penyetorannya. Yang keempat itu bagi petugas pajak berfungsi sebagai sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Selanjutnya bagian B ada bentuk, isi, dan dokumen pendukung SPT. Yang pertama itu ada bentuk SPT. Menurut bentuknya, SPT terdiri dalam bentuk yang pertama itu formulir kertas atau hard copy. Hard copy adalah salinan yang dapat dilihat dengan jelas atau dapat dipegang yang dicetak dengan menggunakan printout yang berbentuk kertas. Yang kedua itu dokumen elektronik atau disebut dengan e-STP adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh wajib pajak dalam kemudahan menyampaikan SPT. Adapun kelebihan e-SPT, yang pertama itu penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman karena lampiran dalam bentuk media CD atau disket. Yang kedua itu data perpajakan terorganisir dengan baik. Yang ketiga itu sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis. Yang keempat itu perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, yang dimana nomor 2 itu adalah isi SPT tahunan. Nah, isi SPT tahunan PPH menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 243 Daring PMK 03 tahun 2014 itu harus memuat data jenis pajak, nama wajib pajak, nomor pokok wajib pajak, masa pajak, dan lain sebagainya. Nomor 3 itu ada dokumen pendukung STP, yang dimana dokumen pendukung STP ini harus memuat fotokopi STP, fotokopi SSP, fotokopi tanda terima, dan lain sebagainya. Pada bagian C ini kita membahas tentang jangka pelaporan STP, yang dimana pada PPH pasal 4 ayat 2 itu paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. PPH pasal 15, PPH pasal 21 Daring 26, PPH pasal 23 Daring 26 juga itu sama seperti PPH pasal 4 ayat 2, yang dimana paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, kesimpulannya ini adalah surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan pajak, serta harta dan kewajiban yang digunakan oleh wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah diatur.
Sekian materi yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.